Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu berkah dalam. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kak Ayu yakin pasti adik-adik dalam keadaan yang baik, sehat, dan sukacita. Karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kita dan memberkati kita semua. Nah adik-adik, tidak terasa ya, pada hari ini kita sudah ketemu lagi dengan hari Minggu. Saatnya adik-adik berdoa, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik tahu nggak minggu ini kita sedang melaksanakan apa? Betul sekali, minggu ini adalah bulan Kitab Suci Nasional Pia dan Pir pertemuan yang ketiga. 2 minggu yang lalu, tanggal 5 September 2021, adik-adik sudah melaksanakan pertemuan yang pertama melalui Zoom. Kita bernyanyi, kita bermain games, dan ada juga lomba-lomba. Masih ingat kan adik-adik? Seru banget ya. Nah, di minggu yang kedua, sama dengan minggu ini, kita sudah melaksanakannya melalui online, yaitu melalui YouTube. Meskipun kita melaksanakan bulan Kitab Suci Nasional ini melalui online, tapi Kak Ayu berharap adik-adik selalu semangat dan tetap aktif dan juga rajin dalam mengikuti bulan Kitab Suci Nasional dari pertemuan yang pertama sampai pertemuan yang keempat. Oke adik-adik, setuju ya? Kak Ayu mau ingetin nih adik-adik. Kan di minggu yang pertama adik-adik sudah mengumpulkan poin dari games dan lomba-lomba yang diberikan oleh kakak-kakak. Nantinya poin itu akan dikumpulkan dari minggu yang pertama, kedua, ketiga, sampai yang keempat. Nanti poin itu akan dijumlahkan untuk nantinya adik-adik yang memiliki poin terbanyak nantinya akan mendapatkan hadiah dan pemenangnya nanti akan diumumkan di minggu yang keempat. Jadi adik-adik harus aktif, rajin, dan juga semangat dalam mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir ya adik-adik. Sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama, kita persiapkan hati kita. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita dari awal hingga akhirnya. Oke? Marilah teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu sebab karena kasih-Mu Engkau telah mengutus Yesus Kristus sebagai contoh sahabat dalam kehidupan kami. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu. Dan berilah kami kesanggupan untuk menjadi sahabat bagi teman-teman kami, khususnya yang membutuhkan perhatian dan pertolongan karena menderita kesulitan ekonomi. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Kamu kenapa, Rah? Kok kelihatannya sedih? Aku lihat temanku jatuh dari sepeda. Di mana? Di depan rumah. Terus ada yang bantuin enggak? Enggak, sepedanya besar. Oh, kasihan ya temanmu ya. Iya. Halo adik-adik, apa kabar? Sehat semua? Nah, kita pada hari ini berjumpa dalam pertemuan Bulan Kitab Suci Nasional yang ketiga. Tadi Nara bercerita kalau ada temannya yang jatuh, tapi tidak ada yang menolongnya. Kasihan ya. Nah, adik-adik pernah nggak mengalami kejadian seperti yang Nara lihat? Adik-adik melihat teman-temannya ada yang terjatuh atau mengalami kesulitan, atau bahkan adik-adik sendiri yang mengalami kesulitan. Adik-adik yang terjatuh atau adik-adik yang sedih. Nah, bagaimana perasaan adik-adik ketika mengalami kesulitan atau kesusahan? Bagaimana perasaan adik-adik kalau tidak ada yang menolong saat mengalami kesulitan? Nah, pasti tambah sedih, bukan? Sebagai anak-anak Kristus, kita diajarkan untuk saling tolong-menolong. Kita diajak untuk bisa membantu jika ada teman kita yang mengalami kesulitan. Jika ada saudara kita yang sedang menderita. Adik-adik tadi sudah mendengarkan bacaan Injil hari ini yang sudah dibacakan tadi. Bercerita tentang apa? Tadi diceritakan bahwa ada seseorang yang dirampok di tengah jalan. Kemudian banyak orang yang lewat di situ, ada imam, ada seorang Lewi yang lewat di tempat itu, tapi mereka tidak mau menolongnya. Sampai ada seorang Samaria yang lewat tempat itu dan dia berhenti membantu menolong orang yang dirampok tadi, mengobati lukanya, bahkan membawanya ke penginapan untuk penyembuhan luka-lukanya. Baik hati bukan orang Samaria itu? Siapa yang gak pengen seperti orang Samaria? Nah, dari cerita orang Samaria tadi, kita diajak oleh Yesus bahwa kita sebagai anak-anak Kristus diajarkan untuk mau membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Kita mengenalnya atau bahkan kita tidak mengenalnya, kita tetap harus menolong mereka. Seperti orang Samaria tadi, dia tidak mengenal orang yang dirampok itu, tetapi ia mau menolong, mengobati, bahkan merawatnya sampai sembuh. Seru bukan kalau kita bisa menolong orang lain? Kita sebagai anak-anak Yesus diutus dan diajarkan untuk menjadi perantara Tuhan, yaitu menjadi sahabat bagi orang-orang yang menderita. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, di masa pandemi sekarang ini, di sekitar kita banyak orang-orang yang menderita, banyak yang terpapar COVID-19, sakit, dirawat di rumah sakit. Nah, di situ kita bisa melihat Tuhan Yesus hadir menjadi penolong bagi mereka melalui para dokter, para perawat, dan para tenaga medis
yang menolong mereka sehari-hari, merawat mereka sampai mereka sembuh. Kemudian kita juga sering melihat ada tetangga kita, ada saudara kita yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Mereka di rumah tidak boleh keluar rumah, tidak boleh kemana-mana. Nah, di situ Tuhan Yesus juga hadir melalui tangan para tetangga, melalui tangan teman-teman, ataupun melalui saudara-saudara yang membantu mencukupi kebutuhan makan mereka, membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka seperti alat mandi dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus selalu hadir menjadi sahabat bagi siapa saja yang menderita. Kita diajarkan untuk tidak boleh berputus asa ketika sedang menghadapi kesusahan. Kita harus selalu percaya, harus selalu yakin, karena Kristus yang kita imani selalu ada bagi kita, menjadi penolong, menjadi sahabat bagi kita semua. Nara, sekarang Nara tahu nggak kalau ada teman yang kesusahan berarti harus Tolong. Nah, pinter. Adik-adik yang terkasih, demikian renungan untuk pertemuan ini. Wah, hebat adik-adik. Tepuk tangan untuk adik-adik. Setelah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, apa nih yang adik-adik dapatkan? Wah, semoga apa yang adik-adik dapatkan hari ini bisa adik-adik terapkan di kehidupan sehari-hari. Adik-adik juga boleh loh kalau ingin menceritakan apa yang adik-adik dapatkan hari ini ke teman-teman, ke papa, ke mama, dan ke saudara-saudara yang lainnya. Jangan lupa ya untuk ikut BKSN minggu yang keempat, minggu depan, yaitu tanggal 26 September 2021. Nanti di pertemuan yang keempat, kita akan ada pengumuman pemenang dan kita juga akan ada misa bersama dengan Romo. Jadi jangan sampai kelewatan ya adik-adik. Sebelum kita menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama untuk doa penutup. Terima kasih sudah ikut BKSN pertemuan yang ketiga hari ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah! Marilah teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengasihi sesama kami sebagai wujud kasih kami kepadamu dan menjadi sahabat bagi teman-teman kami yang menderita karena beban dan kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, turun, 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 turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa, selam, 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 selam luas samudra. Dayung, dayung, dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah.
kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam luas samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesus.